Orang Aceh, teriak Aceh merdeka. Nggak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu nggak boleh berpikir hanya Aceh saja. Kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah, kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemunkaran, dari segala kemaksiatan, dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Gitu Indonesia merdeka. Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Nggak sampai di situ, orang Aceh kirim 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Nggak sampai di situ, 28 kilogram emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas Monumen Nasional. Monumen Nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh. Aceh kompak, bersatu, tidak berpecah belah dalam perjuangan. Betul. Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara. Betul. Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh. Betul. Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar. Betul. Betul. Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam. Bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Bahkan kami ke depan, bukan hanya Aceh yang harus menggunakan syariat Islam. Seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap ulama dan segenap umara yang ada di Nanggro, Aceh Darussalam yang sangat kita cintai. Pada kesempatan malam hari ini, satu kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul bersama para ulama, para umara di Aceh, beserta para tokoh dan segenap umat Islam. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab. Alhamdulillah, malam hari ini saya hadir di sini dari Jakarta didampingi oleh sahabat seperjuangan saya, Imam FPI Pusat, Al-Muhtaram Al-Mukarram, Abuya Asy-Syaikh Ahmad Qurtubi Jailani, hafizahullah ta'ala wara'ah. Begitu juga saya didampingi oleh sejumlah pengurus DPP FPI. Yang salah satunya ketua umumnya yaitu Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, yang tadi sudah menyampaikan mau'izahnya tentang Palestina, dan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah menantu saya. Doakan agar beliau diberikan kekuatan oleh Allah dalam berjuang, tetap istiqamah dalam keadaan suka maupun duka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini hadir bersama kita saudara Bupati Aceh Besar yang sama kita cintai, yaitu Syekh Muharram. Sejak semalam beliau menemani saya makan malam, kita saling berjumpa, dan tadi juga saya berkumpul dengan Ketua DPRK Banda Aceh bersama sejumlah pimpinan DPRK Banda Aceh. Sungguh sesuatu yang patut disyukuri. Kedatangan kami di tempat ini disambut, diterima oleh para ulama, oleh para umara dan umat Islam. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Aceh selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aceh dijadikan oleh Allah sebagai baldah thayyibah. Aceh dijadikan oleh Allah sebagai wilayah salihah, munawwarah, mubarakah, dan rakyatnya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemakmuran dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebelum saya memulai menyampaikan yang perlu saya sampaikan, saya ingin ajak terlebih dahulu semua yang ada di sini, kita baca suratul Fatihah. Yang kita niatkan untuk guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita. Dulu kalau saya ke Aceh, banyak orang-orang tua di Aceh, ulama-ulama dayah, abi-abi yang sangat kita cintai, selalu menyambut kedatangan kami dan mendoakan. Seperti saudara Abu Tumin, Abu Kutakreng, dan lainnya. Bahkan waktu saya berada di Aceh, waktu saya berada di Mekah selama 3 tahun setengah, beliau-beliau itu kalau ke Mekah mampir ke rumah kami. Maka itu satu kesedihan tentunya. Kali ini saya datang, beliau-beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu saya ingin mengajak kepada semua untuk membacakan surah Al-Fatihah yang teristimewa. Pertama tentunya oleh guru besar daripada bangsa Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkiri rahimahullahu ta'ala. Berikutnya adalah guru-guru kita yang merupakan orang tua saya, guru saya juga, dan juga sahabat seperjuangan, yaitu almarhum Abu Tumin, almarhum Abu Madinah, almarhum Abu Kutakrang, almarhum Abu Lamnu, almarhum Abu Luknibong, almarhum Abu Paloh Gadan, almarhum Abati Babah Bulog,
almarhum Ayah Sob, almarhum Ayah Ketabang, masih banyak yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala an yadghashahum birahmati wal maghfirah wa an yudkhilahum jannatahu jannatan na'im wa an yaj'ala kuburahum raudatan min riyadil jannah wa an yanfa'ana bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila arwahi walidina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa masyaikhina wa muallimina wa jami' ahli baitina wa dhawil huquqi alaina. Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lahum maghfiratan jami'ah wa yarhamahum rahmatan wasi'ah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ahibail kiram, tadi Ketua Umum FPI dengan begitu semangat mengajak kita bersatu untuk berjuang memerdekakan Palestina. Saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam perjuangan itu bersatu dan bersama merupakan keniscayaan. Kita tidak akan pernah menang dalam perjuangan kalau kita tidak bersatu dan tidak berjuang bersama. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, hukum Allah, wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Di ayat yang lain Allah ingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi Allah nyatakan bekerja samalah kamu di dalam kebaikan dan di dalam takwa. Dan jangan kamu bekerja sama di dalam dosa dan di dalam pelanggaran, saudara. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tadi, saudara, jelas bahwa Allah mendorong kita untuk bersatu, untuk bersama. Kenapa? Dalam satu hadis, Nabi menyampaikan kepada umatnya, di mana beliau katakan, au kama qala Nabi sallallahu alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kata Nabi, wajib atas kamu berjamaah. Berjamaah itu berjuang bersatu dan bersama. Jangan pecah. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Maksudnya apa sih, saudara? Kalau kita berjamaah, kalau kita bersatu, kalau kita bersama, maka Allah akan berkahi dan Allah akan berikan pertolongan. Tapi kalau kita bercerai-berai, Allah nggak bakal berkahi kita. Jangan mimpi, saudara, kalau Allah akan tolong kita. Nah, pertolongan Allah itu
Dalam perjuangan itu harga mati. Maksudnya apa sih harga mati? Tanpa pertolongan Allah kita nggak bakal menang. Enggak, saudara. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun pengikut pasukan kita, sehebat apapun senjata kita, sepinter apapun strategi kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau Allah tidak tolong, gak ada gunanya semua, saudara. Hancur. Kita bisa dihancurkan oleh musuh-musuh yang kita lihat lemah, yang kita pikir gak punya kekuatan. Kita bisa digulung oleh mereka kalau pertolongan Allah tidak menyertai kita. Sebaliknya, kalau Allah menolong kita, saudara, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, sedikit apapun pasukan kita, saudara, tapi kalau sudah Allah memberikan pertolongan, musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Jadi kuncinya di mana? Pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, nasrum minallah, pertolongan itu datangnya dari Allah. Wa fathun qarib, maka niscaya kemenangan pasti dekat, saudara. Jadi kalau sudah ada pertolongan Allah, pasti kemenangan akan dekat, saudara. Nah karena itu, saudara, yuk mari. Dari tadi diserukan oleh para tokoh kita, oleh panitia, oleh pimpinan FPI yang di Aceh sini, oleh Tengku Abi Muslim At-Tahiri, oleh Tengku Abi Wahid, saudara Al-Asyi, semua menyerukan, ayo kita bersatu, ayo kita bersama, ayo kita jangan bercerai-berai. Nah sekarang saya mau tanya semua, saudara, apakah kita perlu pertolongan Allah? Perlu pertolongan Allah? Mau ditolong Allah? Kalau begitu siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Sallu ala Nabi. Baru saja di Aceh. Kita lihat kemarin, saudara. Begitu ulama Aceh bersatu dengan gubernurnya, bersatu dengan bupati dan wali kotanya, bersatu dengan DPR di tingkat kota maupun daerahnya, bersatu seluruh rakyat Aceh menyuarakan untuk meminta 4 pulau agar tidak diambil oleh siapapun. Allah kasih kemenangan, saudara. Betul? Betul? Coba kalau kemarin, saudara, Aceh nggak kompak. Kalau kemarin nggak kompak, oh yang satu bilang nggak apa-apa diambil, yang satu lebih bilang nggak bisa, nggak bakal balik itu 4 pulau, saudara. Tapi kenapa 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh? Karena Aceh kompak, bersatu, tidak berpecah belah dalam perjuangan. Betul? Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, ada yang tanya saya di Jakarta, Habib, kenapa sih soal pulau ramai betul? Ini kan cuma soal pulau, Habib. Saya jawab ya ikhwan, saudara, ini bukan hanya persoalan pulau, tapi ini soal harga diri. Ini soal harkat dan martabat bangsa Aceh. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh, saudara, yang gak pernah diajak bicara, gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri, gak ada angin, gak ada hujan, main tanda tangan, Saudara, kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak kok nggak jadi? Kok nggak jadi?
Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undangnya sih. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Iya. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri, sebelum ngambil keputusan, periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang. Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diam. Enggak. Aceh jangan diganggu. Betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik. Betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut. Betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik. Betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo. Mau tahu dia lawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Shallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konun syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRJ saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan konun syariat di Aceh. Siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin. Emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya kemarin soal 4 pulau. Emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? 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 Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu memertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Iya. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Iya. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Betul? Udah yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin.
Amin. Ada yang protes saya. Habib, nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Kan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani ini. Urusannya pulang dicegat kalau nggak dijelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi ya Rabb. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa. Allahumma ya Allah. Man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat. Maksudnya jadi pemimpin. Memimpin aku punya umat. Fasyaqqa alaihim. Tapi dia bikin susah urusan umatku. Dia bikin susah. Umatku disakiti, menderita, ditelantarkan. Maka kata Nabi kepada Allah, faskuk alaih. Bikin susah hidupnya ya Rabb. Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi, ya Rabb. Man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat. Dan dia berbuat lembut terhadap umatku. Dia mudahkan urusannya. Farfuq bihi. Permudah urusan dia, ya Allah. Saya tanya, doa Nabi adil gak? Adil gak? Yang baik didoain, betul. Yang jahat disumpahin, betul. Ajaran siapa? Allah diprotes, Habib jangan nyumpahin. Gue gak nyumpahin, itu doa Nabi. Betul? Maka itu kita minta sama Allah, yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Yang coba-coba mau menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah saudara, saya mau bacakan sedikit saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai nggak tahu begitu saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh, saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Belum lahir belum. Udah lahir belum? Belum 1913. Saudara. Nah kemudian, saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan, saudara, di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 di situ dinyatakan juga, saudara, bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi, ada kesepakatan bersama, saudara. Di tahun 1992, antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan, dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar, saudara. Bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata
4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat, saudara, kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992, saudara, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat tidak? Jadi 4 pulau itu milik siapa? 4 pulau tersebut milik siapa? Milik siapa? Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, kawan. Dari undang-undang tadi kita sebutkan, dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013, saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung, minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak. Dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir. Takbir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara? Kok yang begini bisa jadi Menko? Menteri kopi kali ya. Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja, saudara. Berarti, saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh, harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh. Betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta, bukan. Ini bukan soal pulau, bukan. Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan. Legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara. Betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke Petun. Iya. Dipikir orang Aceh goblok kali ya. Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi,
Itu nggak usah digugat, dipetunkan, batalkan. Batalkan, batalin. Betul? Nah, jadi ini dia saudara, udah tolol sok tahu. Udah goblok sombong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau usulkan, saudara, dari sekarang dari atas mimbar, saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, menteri-menteri yang suka bikin gaduh, menteri-menteri yang gak tahu tugasnya, menteri-menteri yang sombong, angkuh, saudara, menteri-menteri yang tidak bisa kerja, segera pecat, ganti dengan menteri yang bagus, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau Bapak Presiden mengganti semua menteri yang bermasalah, setuju tidak? Dukung tidak Presiden Prabowo? Takbir. Untung presidennya pinter. Begitu lihat di Aceh panas, waduh, gawat ini. Bisa berontak lagi, betul? Betul? Ini telat sedikit saudara. Ini bisa Aceh bungo. Saya yakin itu saudara. Orang Aceh jangan coba-coba dimain-mainin, betul? Betul? Orang Aceh mudah ikhlas. Orang Aceh mudah memaafkan. Orang Aceh berkali-kali disakiti. Orang Aceh selalu bisa memaafkan saudara. Tapi jangan terus-menerus menyakiti orang Aceh, memancing-mancing orang yang sudah tenang, orang sudah damai, kok dipancing-pancing biar gaduh lagi Aceh, kurang ajar. Betul? Betul? Menteri-menteri yang bikin gaduh semacam ini setuju tidak ada berhentiin? Setuju tidak? Takbir. Masya Allah. Saudara, lu teriaknya Aceh Merdeka lu. Kalau saya atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditangkap. Habib Rizik provokator. Tenang. Enggak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh Merdeka. Enggak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu enggak boleh berpikir hanya Aceh saja. Saya mengajak seluruh rakyat Aceh, saudara. Rakyat Aceh ini, saudara, Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara. Betul? Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh. Betul? Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar. Betul? Betul? Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam. Bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh Merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia Merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak, kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran, dari segala kemaksiatan. Dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau ajak semua, kita merdekakan Indonesia dari pejabat bejat. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Jadi saya nggak ngajak cuman Aceh merdeka, enggak saudara. Saya ngajak Indonesia harus merdeka. Sekarang ada 9 naga yang menguasai. Saya pengen besok 9 naga jadi 9 cacing. Amin. 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 Wah, sekarang udah mulai muncul ada 9 haji. Alhamdulillah. Cuman hajinya jangan beler nanti. Nah, kalau hajinya nanti nggak jujur, repot, malu kita, betul? Betul? Nah, maka itu saudara, enggak main-main.
Saya terus berjuang, saudara. Bagaimana Indonesia ini merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari judi, merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba. Harus Indonesia merdeka dari hukum-hukum jahiliyah, merdeka dari kekuatan asing dan asing, saudara. Makanya saya mau ajak orang Aceh, tolong jangan hanya kita berpikir tentang Aceh, tapi berpikirlah tentang negara Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Karena negara ini merdeka, Indonesia, saudara, terlalu banyak jasa bangsa Aceh. Aceh jangan mau ngalah, jangan mau lepas Indonesia dikasih ke asing. Enggak, saudara, tanpa bangsa Aceh, Indonesia enggak merdeka, saudara. Tolong diingat sejarah tahun 1946, ketika Belanda melakukan agresi, saudara, dia rebut Jakarta, pindah ibu kota ke Yogyakarta. Direbut lagi Yogyakarta oleh Belanda, saudara. Akhirnya apa? Saudara, akhirnya Bung Karno diasingkan di Kota Biren, Aceh Timur, saudara. Enggak sampai di situ. Kota Biren selama 1 minggu menjadi ibu kota Indonesia. Masya Allah. Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Biren yang ada di Aceh ini, saudara. Enggak sampai situ. Begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Enggak sampai di situ. Orang Aceh kirim 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Enggak sampai di situ. 28 kilogram emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas Monumen Nasional. Monumen Nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul? Takbir. Jadi hati-hati. Kalau sekarang ada ngaku-ngaku paling NKRI, ngaku-ngaku paling Pancasila, dan ngaku-ngaku kayak dia doang yang punya Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya Aceh jangan mau ngalah. Enggak. Indonesia kami yang merdekakan. Indonesia kami yang sumbang. Indonesia kami yang besarkan. Bahkan kami ke depan bukan hanya Aceh yang harus menggunakan syariat Islam. Seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang kalau ceramah di Aceh ngeri-ngeri sedap ini. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap, saudara? Kita kalau salah ngomong sedikit jawabnya lain lagi. Saya kalau di Sumatera atau di Kalimantan, saya sampaikan ke masyarakat. Saya tanya, bagaimana? Apakah Anda setuju kalau Indonesia ini bubar? Mereka jawab, tidak. Apa Anda setuju kalau Indonesia ini hilang atau lenyap? Tidak. Begitu di Aceh saya tanya, apa setuju Indonesia bubar? Setuju. Kacau. Ini bukan cerita pengalaman semalam. Tanya nih ustadz-ustadznya, apakah setuju kalau Indonesia bubar? Setuju, Habib. Kalau Indonesianya hilang, setuju, Habib. Masya Allah. Makanya saya nggak mau nanya yang begitu lagi, saudara. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap ini orang Aceh. Tapi saya tahu perjuangan Aceh ini luar biasa, saudara. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Aceh satu-satunya provinsi, satu-satunya wilayah, satu-satunya daerah yang tidak pernah tunduk kepada Belanda, saudara. Gak pernah, tiada hari tanpa perang, tiada hari tanpa angkat senjata. Di mana ada orang-orang kafir Belanda yang ingin mengacau ini negeri, mereka kejar, mereka bunuh. Bahkan penjajah Portugis begitu datang, saudara, pernah diusir oleh warga Aceh di bawah pimpinan Laksamana, perempuan orang Aceh, saudara. Malahayati, saudara. Saya tanya, Aceh ini, saudara, bagus tidak? Hebat tidak? Takbir.
Emang itu saya mau tanya, Anda mau bantuin saya gak merdekain Indonesia? Jangan dibalik, Habib bantuin kita dong merdekain Aceh. Wah, kacau balau. Saya mau balik lagi, mau balik. Kira-kira setuju gak? Siap bantu Habib? Siap memerdekakan Indonesia dari maksiat? Betul. Takbir. Lagi enak-enak kita berjuang, saudara. Tahu-tahu muncul kelompok-kelompok yang adu domba. Habib sama Habib diadu domba. Kiai sama kiai diadu domba. Ulama sama Habib diadu domba. Luar biasa. Ternyata kelompok ini punya guru. Bisa ngomong pakai bahasa semut. Pusing, saudara. Di Aceh ini ulama besar banyak, betul? Abi-abi yang besar-besar banyak, betul? Ada pernah ceramah, saya bisa bahasa semut. Apa, saudara? Apa maunya? Nasab Habib wa Alwi, saudara, diobok-obok, diorak-orak. Nasab Wali Songo, diobok-obok, diorak-orak, saudara. Udah gitu mereka nantang. Saya tantang kaum habaib untuk dialog berdebat 3 hari 3 malam. Tempatnya di Kesultanan Banten. Nah, ini ada Buya Kurtubi dari Banten, saudara. Akhirnya apa? Saya kirim, saya punya menantu Habib Hanif Al-Attas. Hanif berangkat, layani, sampai di sana pada kabur. Kacau tidak? Terakhir, saudara, pakai nantang kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah. Kita ditantangin begitu. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat diserukan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara, ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan, betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Saya tantang, ini Habib Rizik tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa, masuk kampung, keluar kampung, naik gunung, saudara, turun ke lembah. Silakan, jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti
Saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara. Yuk kita bersatu. Kalau bersatu kuat. Aceh begitu bersatu, 4 pulau nggak jadi saudara diambil. Dan Aceh kalau bersatu saudara, yang sudah dijalankan kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Mana yang belum dijalankan tuntut. Saudara, masyarakat Aceh jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat kalau perlu turun ke jalan. Kalau perlu kumpul itu saudara di lapangan Belang Padang atau kumpul itu di Masjid Raya saudara, sampaikan kami minta poin ini, poin ini, poin ini segera direalisasikan. Ini sudah 20 tahun saudara. Dari 2005 sampai 2025 sudah berjalan 20 tahun. Kalau tidak diingatkan nanti orang lupa, pusat lupa, emang sering pura-pura lupa. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah saya berkomitmen dengan Front Persaudaraan Islam dan ormas-ormas Islam di Jakarta. Kami akan suarakan di Jakarta ya kawan. Supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan. Supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir. Saya tanya setuju tidak? Setuju tidak? Nah jadi jangan sampai saudara kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk kita diadu domba lagi. Jangan cari solusi. Bagaimana supaya seluruh butir saya baca perjanjian Helsinki, saya baca saudara, saya baca satu persatu semuanya. Itu saudara isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu saudara. GAM yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki saudara. Luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu saudara. Perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin saudara. Yang kalau itu dijalankan Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera, Aceh tidak miskin saudara. Karena itu apa yang sudah dihasilkan dalam perjanjian tersebut, yuk kita perjuangkan agar diwujudkan, direalisasikan. Supaya ke depan tidak ada lagi konflik di negara ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Apalagi sekarang saudara, gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM. Bupati daripada Aceh Besar, saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita nggak bakal diam saudara. Saya nggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Shallu ala Nabi. Apalagi saudara, maaf, perjanjian Helsinki itu, tanya Bapak Bupati kita, itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah, dihasilkan dengan pengorbanan. Itu dihasilkan sebelumnya ada dom di Aceh saudara. Berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian gak main-main saudara. Sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade saudara. Nah kalau sudah dapat perdamaian, dapat itu perjanjian, tugas kita ke depan melanjutkan dari apa yang sudah diperjuangkan orang-orang tua kita.
supaya poin-poin itu direalisasikan. Dan saya akan ingatkan pemerintah pusat, segera realisasikan seluruh poin dari perjanjian Helsinki. Karena kalau tidak, Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah, di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi, saudara. Maka itu saya tanya semua, siap berjuang tidak? Siap bersatu tidak? Maka itu di sini kita lihat rakyat Aceh bersatu, jaga agama, jaga wilayah. Bukan hanya jaga agama dan jaga wilayah, jaga perjanjian damai yang ada, saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Contoh satu saja. Di dalam perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh, saudara, kekayaan alamnya untuk Aceh. Yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini, saudara. Seluruh Indonesia 20% untuk daerah, 80% untuk pusat. Dulu Aceh begitu sebelum ada Helsinki, saudara. Buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat, saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik 70% Aceh, 30% pusat. Nah, ini perlu direalisasikan, saudara. Ini kalau direalisasikan, nggak ada di Aceh pengangguran, nggak ada. Nggak ada di Aceh orang miskin, nggak ada, saudara. Nggak ada di Aceh jalan rusak, tidak ada. Semua di Aceh akan terbangun. Karena Aceh ini buminya kaya raya. Nah, maka itu saya mau tanya, poin ini saudara perlu gak segera dijalankan? Perlu tidak segera diterapkan? Takbir. Siap jaga perjanjian Helsinki. Siap wujudkan poin-poinnya. Siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh. Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mencoba untuk memberikan solusi, insya. Nah, maka itu saya sarankan semua nih, anak-anak muda nih. Ini perjanjian Helsinki sudah 20 tahun. Yang 20 tahun baru lahir, yang hari ini umurnya 20 tahun ke bawah, nggak tahu tuh, saudara. Nggak tahu tuh apa isi perjanjian. Nah, maka itu saya sarankan, saudara, kepada FPI di Aceh, begitu juga kepada pemerintah daerah di sini, kami punya PDF-nya untuk perjanjian perdamaian Helsinki. Bagi-bagi ke masyarakat. Biar anak-anak muda ikut baca. Jadi anak muda bisa nilai, wah ini belum dijalankan nih. Ini udah nih. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda bisa tahu mana udah dijalankan atau belum? Kalau dia nggak pernah baca itu isi perjanjian, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan kayak Mendagri, baca enggak bikin putusan. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau, saudara. Ini dari zaman Jokowi udah kacau balau udah semua. Saudara, bagaimana nggak kacau zaman Jokowi? Ada bos Gojek diangkat jadi menteri pendidikan. Akhirnya pendidikan dianggap Gojek sama dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih ada menteri kesehatan nih. Ternyata bukan dokter. Bukan ahli kesehatan, ternyata bankir, yaitu ahli perbankan. Ya pantas saja rumah sakit jadi mahal, kesehatan diperjualbelikan. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini-begini saya mau tanya, kita minta sama presiden, diapain? Dipertahankan atau diberhentikan? Dipertahankan atau diberhentikan? Kapolri lagi 4 tahun gak turun-turun. Saudara, ini Kapolri, saudara, itu penghina Allah, penghina agama. Saudara, saya kumpulkan nama-namanya, saya kumpulkan bukti dan saksinya. Kami bentuk tim advokat, kami bentuk tim pelapor, kami kirim ke Mabes Polri untuk diproses. Nggak ada yang diproses, saudara. Nggak ada. Kami penasaran, kirim tim advokat kami, naik ke lantai 15 di gedung Mabes Polri, bagian, saudara, yaitu cybercrime, saudara, kriminal cyber. Kita tanya, Pak, ini bukti ada, saksi ada, kenapa nggak diproses? Jawabnya ringan, ya ini kan arahan atasan begini, nggak boleh diproses. Kurang ajar. Kita capek-capek ngumpulin bukti, ngumpulin saksi, ujung-ujungnya penghina Allah, penghina Nabi.
Saudara, kita laporin, nggak diproses. Akhirnya menghina Allah dan menghina Nabi. Semakin hari semakin kurang ajar. Di Indonesia ini saudara, ini masyarakatnya banyak sabar. Sebetulnya penghina Allah itu harus dibunuh. Penghina Nabi itu harus dibunuh. Penghina Quran itu harus dibunuh. Harus dihukum mati. Betul? Betul? Ini malah nggak diproses. Ya. Maka itu kalau Kapolri dicopot, setuju gak? Setuju gak? Udah itu kepala BIN. Hampir 10 tahun jadi kepala BIN. Sekarang jadi Menko Polkam, saudara. Ini kan banyak merekayasa kasus, saudara. Mengkriminalisasi ulama. Ini sebelum saya akhiri, boleh cerita gak dikit? Boleh cerita? Betul. Bukan hanya mengkriminalisasi ulama. Syariat dikriminalisasi, saudara. Saya bisa buktikan. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara. Saya sakit. Sakit batuk seperti sekarang ini, batuk. Badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara. Saudara, ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar. Habib Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah saya punya menantu, Habib Hanif Al-Attas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, enggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah akhirnya saudara Hanif berinisiatif, minta izin nama saya. Abah, mau minta izin, ini yang telepon banyak, Mbak. Ini masuk ke HP nih, yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video, dikit aja. Cuman ngabarin, supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa Abah saya, mertua saya, Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara. Gara-gara ngomong baik-baik saja. Setahun di penjara, saudara. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja. Berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh. Gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Saya lanjutin lagi. Saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang. Nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak, saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Nah kan saya dirawat di kamar. Masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi. Nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman. Supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil. Saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus. Diganggu sama wali kotanya. Yang sekarang jadi wakil Mendagri. Ya, jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang, begitu diganggu saya nggak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit. Saya telepon, saya minta ketemu.
Saya bilang, terima kasih ya Aki, antum udah rawat Anda di sini. Tapi mendingan Anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada. Laboratorium ini laporannya belum ada. Anda nggak enak, dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya saudara cuci darah. Saya nggak enak, udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah begitu saya mau pulang, yang punya rumah sakit minta testimoni. Habib boleh gak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami. Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara. Gara-gara baik-baik saja, saudara. Gara-gara baik-baik saja. Saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara. Saya banding terus sampai kasasi di MA, saudara. Baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi, saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja. Kok bisa ya dipidanakan? Nah sebelum kita menilai, saya mau cerita dulu, bawakan hadis Nabi dan para sahabat. Boleh? Waktu Nabi lagi sakit, di akhir umurnya, sekarat. Sayyidina Ali mendampingi. Radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah. Sahabat di luar penuh ngumpul, mau tahu kabar Nabi. Ditanya, ya Ali, bagaimana kondisi Nabi? Apa jawab Sayyidina Ali? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Nabi baik-baik saja. Besoknya Nabi meninggal, saudara. Tapi Sayyidina Ali bilang, baik-baik saja. Untung Sayyidina Ali nggak hidup di Indonesia. Bisa dituntut 10 tahun tuh penjara. Sayyidina Ali berbohong, bilang baik-baik saja. Ternyata Nabi lagi sakit, bahkan besoknya meninggal dunia. Berarti Sayyidina Ali sudah melakukan kebohongan. Innalillahi. Alhamdulillah Sayyidina Ali nggak ada di. Alhamdulillah. Yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, saudara. Sakit menjelang ajal. Dibesuk sama sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dibesuk, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, bagaimana keadaan Anda saat ini? Dijawab, alhamdulillah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Untung bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia Siti Aisyah di penjara juga tuh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi waktu di pengadilan, saudara, jaksa sama hakim itu, Habib Rizik, karena Anda berbohong. Di mana berbohongnya? Anda sakit, Anda bilang baik-baik saja. Maka Anda sudah bikin keonaran. Begitu juga saya punya menantu. Cuman terhadap menantu saya, ya karena mantunya belum pernah dihukum, jadi cuma setahun vonisnya. Kalau saya karena udah berkali-kali di penjara, jadi akhirnya penjara tuntutnya 6 tahun dan vonis 4 tahun, saudara. Nah sekarang saya mau sampaikan, kata baik-baik saja itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang ngajarkan kita, kalau kita sakit, ada yang besuk, bertanya, bagaimana keadaan Anda? Nabi yang ajarkan. Jawab, bikhair, alhamdulillah. Bikhair, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kenapa Nabi ajarkan begitu? Saudara, satu, supaya walaupun kita sakit, kita tetap ingat kepada Allah. Dua, walaupun kita sakit, kita tetap bersyukur kepada Allah. Saudara, kenapa bersyukur? Baru sakit sebentar, puluhan tahun kita dikasih sehat. Tiga, saudara, kenapa dijawab baik-baik saja? Sebagai doa, supaya kita cepat disembuhkan.
Yang keempat, saudara, supaya apa? Supaya menanamkan optimisme, harapan bahwa kita akan sembuh, saudara. Yang kelima, kenapa baca alhamdulillah bi khair? Supaya berkah. Saya tanya, ini ajaran agama apa? Ajaran agama apa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Lah kok di Indonesia dianggap kejahatan? Mengucapkan baik-baik saja dianggap kejahatan, kriminal, harus dipenjara, kurang ajar. Masya Allah, saya nggak bisa terima begitu saja. Urusan saya di penjara saya nggak peduli. Mau di penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini perjuangan. Saya tidak terima. Kenapa syariat Nabi yang kita amalkan kok dikriminalisasi? Dan ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama syariat Islam itu dianggap kejahatan semua, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, begitu saya tanya, kalau begitu negara Republik Indonesia ini wajib tidak diperbaiki? Saya mau tanya semua, wajib tidak diperbaiki? Wajib tidak dibersihkan? Wajib tidak diselamatkan? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, jadi itu saudara. Saya paham, saudara, Jokowi mau balas dendam. Balas dendam dari siapa, Beb? Nanti ceramahnya sampai subuh. Jangan dijawab dulu deh, buat Agustus. Buat Agus. Nah, cuman sekarang sebagai oleh-oleh terakhir, saya mau kembali mengingatkan. Di mana-mana saya ingatkan di atas mimbar. Saya ditanya saat ini, Habib, ini negara di pusat lagi kacau balau. Ini semua lagi ribut. Tapi kok Habib sekarang nggak bergerak lagi? Kenapa tidak kumpulkan umat lagi? Jutaan di Monas umpamanya untuk membersihkan negeri ini. Nah, kenapa kok Habib nggak bersuara lagi? Saya udah lama nggak dakwah kemana-mana. Baru ke Aceh ini saya datang untuk dakwah besar-besaran lagi, saudara. Karena saya cinta kepada umat di Aceh. Saya nggak mau Aceh dikorbankan lagi. Nah, terus saya jawab. Mau tahu jawabnya? Betul? Saya bilang, saya bukan nggak mau ikut campur. Ini serigala sama serigala lagi berantem. Buaya sama buaya lagi ribut. Kalau buaya sama buaya ribut, jangan ada di tengah-tengah muka kita. Betul? Betul? Atau bahasa yang lebih ekstrim lagi, teman, jangan ikut campur. Ini setan lagi perang. Siapa yang lagi perang? Setan lagi perang. Setan. Betul? Kalau perlu adu lagi. Setuju enggak? Setan perang adu. Kalah, setan yang satu menang, mas. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tahu setannya? Tahu? Lu jangan nanya dong. Lu pakai nyebut lagi namanya. Ya, tapi yang disebut benar juga sih. Udah jangan nyebut, jangan nyebut. Tapi yang ente sebut barusan benar. Astagfirullahaladzim, udah kita tahu sama tahu setannya. Jangan tanya saya. Kalau tanya saya ntar pulang dari Aceh saya ditangkap lagi. Waduh, man, siapa aja loh. Orang Aceh enak, Habib ditangkap, siap. Lu yang siap, gua yang di penjara. Saudara, emang anak muda zaman sekarang generasi apa sih nih? Milenial. Beta, Z, apa L, nggak paham dah. Ini model-model generasi sekarang kalau ada Habib ditangkap, ya Allah, alhamdulillah untung Habib doang yang ditangkap. Jangan, doain biar selamat semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah saudara. Nanti kalau sudah tiba saatnya, saya akan kembali lagi ke Aceh
kita akan banyak bercerita dengan saudara di Aceh. Setuju tidak? Boleh saya kembali lagi? Boleh balik lagi? Takbir. Siap memperjuangkan syariat Islam di Aceh. Siap dukung para ulama Aceh. Siap dukung para ustadz di Aceh. Takbir. Takbir. Dukung saudara. Di sini ada Pak Bupati daripada Aceh Besar. Dukung bupatinya, dukung ulamanya, rangkul secara bertahap, terapkan syariat Islam. Insya takbir. Jangan terpengaruh bisikan pusat. Karena di pusat ini banyak setan. Bisikannya berbahaya. Apa dia bisikin orang Aceh? Hei orang Aceh, jangan dulu kau terapkan syariat Islam. Sebab kalau kau terapkan syariat Islam, investor dari luar negeri tak mau masuk. Dia nggak mau tanam modal di Aceh, ada syariat Islam. Jangan. Biar investor masuk dulu, bangun Aceh. Nanti kalau Aceh udah dibangun, bagus, sejahtera, baru pakai syariat Islam. Tuh bisikannya begitu tuh. Gawat itu saudara. Kenapa saya katakan gawat? Nanti begitu investornya sudah masuk, pembangunannya maju, saudara, apa bisikan dari setan di pusat saudara? Hei orang Aceh, jangan terapkan syariat Islam. Aceh lagi bagus-bagusnya. Nanti kalau syariat Islam diterapkan, investornya lari. Jadi kapan diterapinnya? Kacau tidak? Saya tanya kacau tidak? Mau dirayu? Mau dibisikin? Mau berteman sama setan? Jadi kalau setan sama setan berantem, jangan dipisahin. Setuju? Gelar tikar, taruh kopi, nonton setan perang lawan setan. Takbir. Angkat tangan semua, angkat tangan. Takbir. 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 Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah berdiri, nyalakan lampu HP-nya. Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah. Wa min haqqi wa min ummah bi alil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi fir wa akrimna binal maqta libirna. Ilahi fir wa akrimna binal maqta libirna. Wadafi masa'atina bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
salli ala nabiyil barri bila addin wala hasrin wa salli ala nabiyil barri bila addin wala hasrin wa ali sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ilahana ala toha ya Rabb ikfir dhunubana salamullah wastur uyubana ala yasin wa farrik kurubana salatullah salamullah Allahumma barik li Aceh Rasulillah Allahumma barik li Aceh Rasulillah Allahumma barik li ahli Aceh Allahumma barik li ulama'i Aceh wa umara'i Aceh Salatullah salamullah waj'al Aceh wilayah salihah tayyibah mubarakah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Angkat tangan semuanya ke atas, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup Aceh. Hidup perjuangan. Hidup Palestina. Takbir. Siap bela agama. Siap bela negara. Siap bela nabi. Siap bela Allah. Siap bela ulama. Siap bela habaib. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita aminkan. Pembacaan doa langsung akan disampaikan oleh Imam Pusat FPI. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma khaddimna wa taqabbal minna wa abtah alaina abwaba la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah. La ilaha illallah. فنسألك اللهم يا لا إله إلا الله لا إله إلا أن الله. تحيينا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله. وتميتنا على لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وتحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وأن تنور قلوبنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله.
وتوفقنا إلى إخراج درر معاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله من بحر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن تزيل من قلوبنا أخلاق الشياطين بلا إله إلا الله لا إله إلا الله وتثبت في قلوبنا أخلاق منك يا رحمن بلا إله إلا الله لا إله إلا الله وتهيئ أسرارنا لقبول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتوفقنا للنظر إلى وجهك الكريم بلا إله إلا الله لا إله إلا الله وتغفر ذنوبنا بلا إله إلا الله لا إله إلا وتكشف الله عنا همومنا وغمومنا بلا إله إلا الله لا إلا الله وتقضي حاجاتنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن تعطينا كل نفع وخير بلا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن تدفع عنا كل شر وضير بلا إله إلا الله لا إله إلا الله وترزقنا حسن الخاتمة بلا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أصلح الإمام والأمة آمين والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخيرات آمين اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخيرات اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخيرات إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والحكماء والرقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوص وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمين وسبلكوك الواجبات علينا خصوصا إلى روح العارف بالله الشيخ عبد الرؤوف السنكلي قدس الله سره الأجيد ومنه له من الأولياء والعلماء والمجاهدين معهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة وما شيخنا واجبات علينا خصوصا إلى قدس الله سره الأجيد ومنه له من الأولياء والعلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sallu ala Nabi. Sekian acara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Dan terima kasih atas segala sambutan dan perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin disilakan untuk duduk kembali.